Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang manajemen input dan output. Sebelumnya perkenalkan, saya Adi Sukira Bani. Nama saya Sama Farisi. Saya Bapak Sari Satya Pratama. Saya Duta Pasha Febrian. Saya Bara Mapio. Manajemen input dan output merupakan bagian penting dari sistem operasi yang berfungsi untuk mengatur bagaimana perangkat input dan output itu berinteraksi dengan sistem secara efisien, terstruktur dan aman. Hal ini penting karena setiap perangkat keras memiliki karakteristik yang berbeda-beda baik dari segi kecepatan, cara kerja, maupun fungsi. Oleh karena itu, sistem operasi harus menyediakan mekanisme yang seragam agar proses dan pengguna dapat menggunakan perangkat tersebut tanpa perlu memahami detail teknisnya. Kemudian masuk ke fungsi utama manajemen I/O, yaitu yang pertama mengirim perintah untuk perangkat input output. Sistem operasi bertugas memberikan instruksi kepada perangkat input dan output seperti perintah membaca data dari disk, menulis data ke printer, atau menerima input dari keyboard. Instruksi ini harus mengikuti protokol dan karakteristik. Kemudian yang kedua, menangani interupsi perangkat input output. Ketika sebuah perangkat input output itu telah menyelesaikan tugasnya atau mengalami kondisi tertentu, perangkat tersebut akan mengirimkan sinyal yang disebut interrupt. Interrupt ini memberitahu sistem operasi bahwa satu operasi telah selesai atau terjadi gangguan. Sistem operasi harus menangani interrupt tersebut agar alur eksekusi sistem tetap berjalan dengan baik. Yang ketiga, menangani kesalahan pada perangkat input output. Perangkat input dan output ini rentan mengalami kesalahan seperti disk yang tidak siap digunakan, blok data yang rusak, kabel yang terlepas, atau printer yang kehabisan kertas. Sistem operasi itu harus mampu mendeteksi kesalahan tersebut dan memberikan respons yang tepat, baik berupa perbaikan otomatis maupun pemberitahuan kepada pengguna agar sistem tidak berhenti secara tiba-tiba. Yang keempat, menyediakan interface ke pemakai. Sistem operasi itu menyediakan antarmuka yang memudahkan pengguna dalam menggunakan perangkat I/O tanpa harus memahami cara kerja internalnya. Sebagai contoh, ketika pengguna itu memilih perintah print, pengguna tidak perlu mengetahui bagaimana data dikirim ke printer karena semuanya telah diatur oleh sistem operasi. Oke, kita masuk ke materi kedua, fungsi sistem operasi untuk sistem input outside, input output. Selain fungsi output utama manajemen I/O, sistem operasi juga menyediakan beberapa layanan pendukung, yaitu pertama, buffering. Buffering merupakan teknik penyangga data yang digunakan untuk mengatasi perbedaan kecepatan antara perangkat I/O dan CPU. Dengan adanya buffer, data dapat disimpan sementara sehingga mencegah terjadinya bottleneck dan meningkatkan efisiensi sistem. Kedua, scheduling atau penjadwalan. Penjadwalan input output bertujuan untuk menentukan urutan permintaan akses perangkat input dan output agar pengguna perangkat menjadi lebih optimal dan terhindar dari konflik. Ketiga, spooling. Spooling merupakan teknik antrian yang biasanya digunakan pada perangkat yang hanya dapat melayani satu proses dalam satu waktu seperti printer. Dengan spooling, setiap proses dapat mengirimkan data ke antrian terlebih dahulu sehingga pencetakan dapat dilakukan secara bergantian tanpa saling mengganggu. Keempat, driver perangkat umum. Driver ini dapat digunakan oleh berbagai perangkat dengan tipe yang serupa sehingga memudahkan sistem operasi dalam mengelola perangkat tersebut. Kelima, driver perangkat khusus. Driver khusus dibuat untuk perangkat tertentu yang memiliki karakteristik unik dan tidak dapat ditangani oleh driver umum. Klasifikasi perangkat input output berdasarkan aliran data. Perangkat input output dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat aliran datanya, yaitu pertama, block oriented device. Perangkat ini mentransfer data dalam bentuk blok dengan ukuran tertentu. Contohnya adalah disk, tape, CD-ROM, dan optical disk. Ciri utama perangkat ini adalah dapat diakses secara acak maupun berurutan, memiliki kecepatan relatif tinggi, dan umumnya digunakan untuk penyimpanan data permanen. Kedua, character stream oriented device. Perangkat ini mentransfer data per karakter secara berurutan. Contohnya adalah keyboard, mouse, terminal, line printer, dan network interface. Data pada perangkat ini tidak memiliki ukuran tepat dan biasanya digunakan untuk input interaktif. Oke, materi selanjutnya yaitu klasifikasi perangkat input output berdasarkan sasaran komunikasi. Berdasarkan sasaran komunikasinya,
perangkat input output dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu human readable device. Perangkat ini dirancang agar dapat dibaca dan dipahami langsung oleh manusia. Contohnya adalah monitor, keyboard, dan juga mouse. Kedua, mesin readable device. Perangkat ini digunakan oleh sistem atau mesin untuk melakukan proses otomatis seperti disk, tape, control, and actuator. Ketiga, perangkat komunikasi. Perangkat ini digunakan untuk pertukaran data antar sistem atau antar perangkat. Contohnya adalah modem. Selanjutnya, teknik pemrograman perangkat input output. Berdasarkan terdapat 3 teknik utama dalam pemrograman perangkat input output. Yang pertama yaitu program input output atau coding system. Pada teknik ini, CPU terus-menerus memeriksa status perangkat apakah sudah siap atau belum. Kelebihannya yaitu sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun, kelemahannya CPU menjadi tidak efisien karena terlalu banyak waktu terbuang untuk menunggunya. Kedua, interrupt driver input output. Pada teknik ini, perangkat akan mengirim interrupt ketika sudah siap digunakan. Keuntungannya yaitu CPU tidak perlu menunggu perangkat sehingga dapat mengerjakan tugas lain. Namun, teknik ini memerlukan mekanisme interrupt handler yang lebih kompleks. Ketiga, yaitu Direct Memory Access atau DMA. DMA memungkinkan perangkat mentransfer data langsung ke memori tanpa melalui CPU. Keunggulannya yaitu kecepatan transfer yang sangat tinggi dan beban CPU yang lebih ringan. Namun, teknik ini memerlukan perangkat keras tambahan berupa DMA controller. Oke. Selanjutnya kita masuk ke prinsip manajemen I/O. Prinsip utama dalam manajemen input output terdiri dari 2 hal, yaitu efisien dan generalitas. Efisiensi bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat I/O yang minimal lebih lambat dibandingkan CPU. Sedangkan generalitas bertujuan agar sistem operasi menyediakan mekanisme yang bersifat umum sehingga dapat digunakan oleh berbagai jenis perangkat. Masalah dalam manajemen I/O. Beberapa masalah utama dalam manajemen I/O antara lain seperti penamaan seragam atau uniform naming. Semua perangkat harus dapat diakses dengan cara yang sama tanpa memperhatikan internal perangkat. Penanganan kesalahan. Sistem harus mampu mendeteksi kesalahan, memperbaikinya jika memungkinkan dan melaporkan kepada proses pengguna. Transfer sinkron dan asinkron. Pada transfer sinkron, proses harus menunggu hingga proses operasi I/O selesai. Sedangkan pada transfer asinkron, proses dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu operasi I/O selesai. Dan selanjutnya ada perangkat serial dan dedicated. Perangkat serial dapat digunakan oleh banyak proses secara bersamaan seperti disk dan printer jaringan. Sedangkan perangkat dedicated hanya dapat digunakan oleh satu proses dalam satu waktu seperti tape drive. Hierarki manajemen I/O. Hierarki manajemen I/O terdiri dari 4 lapisan, yaitu interrupted handler dan device driver, device independent software, dan software level pemakai. Setiap lapisan memiliki peran masing-masing untuk memastikan proses input-output berjalan dengan baik dan terstruktur. Oke, selanjutnya materi kelima. Yang pertama ada mekanisme perangkat lunak I/O. Sistem operasi menyediakan beberapa mekanisme perangkat lunak untuk mengolah I/O, antara lain disk yang digunakan sebagai media penyimpanan data berbasis blok. Sistem operasi bertugas mengatur penjadwalan dan alokasi data. Clock yang menyediakan layanan waktu, alarm, dan pengaturan interval yang penting dalam penjadwalan CPU. Dan ada RAM disk, yaitu bagian dari memori utama yang diperlukan seolah-olah sebagai disk dengan kecepatan akses yang sangat tinggi dan biasanya digunakan untuk penyimpanan sementara. Yang kedua ada buffering I/O. Buffering merupakan teknik untuk meratakan kebutuhan akses input atau output dan meminimalkan waktu tunggu. Tujuan utama buffering adalah meningkatkan throughput sistem, mengurangi waktu menganggur perangkat, serta meminimalkan kecepatan antara perangkat I/O dan CPU. Yang ketiga ada single buffering yang menggunakan satu buffer di memori utama. Data dipindahkan ke buffer terlebih dahulu sebelum digunakan oleh proses. Teknik ini sederhana, namun proses masih bisa menunggu saat buffer diisi. Yang keempat ada double buffering, menggunakan 2 buffer sehingga proses dan sistem operasi dapat bekerja secara paralel.
ini meningkatkan throughput, namun membutuhkan memori lebih besar dan implementasi yang lebih kompleks. Oke, demikian pemaparan mengenai manajemen input atau output yang telah kami sampaikan. Kami berharap materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana sistem operasi mengelola perangkat input dan output. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.